I think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So let's see how it is. Aset negara, ini aset negara tak goceng warawiri. Masuk, katanya tuku pentol mana London. Masuk, katanya pentol dase dah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, tidak lama lagi Indonesia akan melawan China. Jadi persiapan timnas Indonesia kini semua jajaran kepelatihan dan juga beberapa pemain sudah tiba di Indonesia. Ivar ajak keliling Bali, Ole merinding. Ini gak ada di Eropa, nggak ada di Eropa katanya ya. Pacarnya mau nyusul, tim pelatih sudah lengkap. Jadi sekarang ini Indonesia sudah memulakan latihan ataupun TC di Bali, dan ini penting untuk mereka menyiapkan chemistry yang baik sebelum perlawanan laga dengan China nanti. Dan ini adalah wajib menang, perlawanan yang sangat-sangat penting untuk Indonesia melangkah selangkah lagi sebenarnya ke babak kualifikasi yang seterusnya. Oke guys, tanpa berbahasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Dalam penantian pemusatan latihan di Bali, ada momen yang cukup menyedot banyak perhatian. Bukan cuma karena training center milik Bali United yang unik, tapi kenyamanan para pegawai Garuda yang telah tiba dan liburan terlebih dahulu juga menuai banyak sorotan. Marcelino menjadi contoh dan inspirasi para pemain lain untuk menjajal berbagai kegiatan baru. Salah satunya Marcelino tadi ya, sekitar kawasan keliling sudah menggunakan sepeda motor dan mengajak rekannya. Dan Ole Romeni juga akhirnya keluar dari sarangnya alias hotel untuk menikmati suasana. Ia memberikan pengakuan langsung ke publik terkait kesan pertamanya guys, saat sudah tiba sampai di Pulau Dewata. Dan kabarnya sang pacar juga notice. Ole, what about national training camp in Bali? What's your opinion about it? Yeah, it's nice. It's my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot. Di samping itu, tim kepelatihan ternyata udah siap banget nih. Patrick Kluivert kepelatihan telah siap mengumpulkan semua asistennya di Bali. Lantas, seperti apa persiapan pelatih dan kesan para pemain saat keliling Bali? Let's go, kita cari tahu jawabannya. Ivar keliling Bali, Ole merinding. Ini nggak ada di Eropa guys ya. Mantap. Musim 2024-2025 telah berakhir, khususnya untuk sebagian liga di Eropa. Para pemain mulai bersantai, mengalihkan fokus di luar lapangan seperti kumpul keluarga, liburan, hingga menikmati waktu luang dengan hobi lainnya. Tapi bagi pemain yang terpanggil untuk matchday Juni, maka nggak punya waktu untuk menikmati momen tersebut. Untungnya, walaupun begitu, TC di Bali bisa merefresh pikiran yang melelahkan. Makanya jangan heran melihat kelakuan para pemain yang agak-agak random. Seperti yang dilakukan Marcelino sepanjang hari selama di Bali. Pasti ada aja yang viral sedang mengendarai motor. Muter-muter menikmati suasana di Pulau Dewata menjadi salah satu yang terus dilakukan gelandang milik Oxford tersebut. Dan bercandaan Lino terlihat sangat nyaman dan betah di sana. Yore, aku bawa aset negara. Ini aset negara tak goceng warawiri. Masuk, katanya tuku pentol mana London. Masuk, katanya pentol dase dah. Aksi Lino ini pada akhirnya jadi sebuah inspirasi bagi pemain lain yang juga telah tiba di Bali. Ivar Jenner jadi pemain selanjutnya yang mencoba keliling kawasan. Ia diketahui telah sampai di Bali dengan rekan personal yang diajak langsung dari Eropa. Setelah beberapa hari di sini, Jenner akhirnya tertangkap kamera warganet sedang keluyuran. Bersama teman pribadinya, ia terpantau berhenti di pinggir jalan sedang menelpon dan berada di samping motor. Yang mana artinya mereka berdua keluyuran pakai motor, tapi yang bikin salfok netizen malah pakaiannya. Pemain kelahiran Utrecht tersebut kepergok, menggunakan jersey timnas kemanapun dia pergi. Kalau kata netizen, dia pengen kenalin kalau dirinya pemain timnas.
Sebelumnya, Ivar sendiri juga sudah tersorot kamera saat pemanasan latihan kebugaran mandiri di gym hotel dan lagi-lagi mengenakan jersey timnas versi lama. Makanya netizen salvok. FYI aja nih, Ivar Jenner sendiri memilih menginap di salah satu hotel mewah yang ada di kawasan Nusa Dua. Dan memang, suasana di Bali agak berbeda. Para pemain nggak takut dikerubungi para penggemar ketika ketahuan beraktivitas di luar hotel. Oleh karena itu, mereka mengekspresikan kesibukannya masing-masing. Ini betul-betul enjoy lah pemain ini sebelum TC sebenarnya nanti. Sementara itu, Ole Rummenigge akhirnya juga ikutan keluar dari sarang hotel. Ia sampai kemarin dan sempat recovery terlebih dahulu seharian penuh tanpa sorotan kamera. Hingga akhirnya kembali muncul ke permukaan saat ditemukan oleh seorang penggemar, diperkirakan saat hendak naik mobil. Saat tersorot kamera, Ole berada di kawasan Denpasar. Saat cuaca cukup terik, penyerang yang sudah mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia ini tetap ramah dalam menerima permintaan foto hingga tanda tangan dari para penggemar. Setelah itu, El Skena juga sempat ditanya oleh penggemar soal kesan pertama saat menginjakan kaki di Pulau Dewata, Bali. Mengingat ini adalah kali pertama Ole berkunjung ke sana dan liburan pula walaupun hanya sebentar. Ole pun mengaku terkesan dengan suasana sekitar, ya walaupun kepanasan dan kemana-mana membawa kipas angin mini. Maklum orang Eropa, ya gini pas pertama kali, sesuatu yang jarang dirasakan Ole dimanapun itu. Sementara soal tempat TC, Ole sendiri mengaku belum menjenguk tempatnya secara langsung. Namun Ole sudah tahu kalau Bali United Training Center mengagumkan seperti yang diakui oleh para tim kepelatihan. Ole, what about national training camp in Bali? What's your opinion about it? Yeah, it's nice. It's my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So let's see how it is. Yeah. So about 2 matches against China and Japan. What's up? So what about it? What do you think? Yeah, really important matches. We know what we gotta do. You know, we have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So, but we always go for the win. Ole Rummenigge ajak sang pacar liburan ke Bali. Bali menjadi destinasi wisata pertama di Indonesia yang dikunjungi Ole Rummenigge. Ya, sebelumnya Mang Ole belum pernah liburan di Indonesia. Ia datang ke tanah air lebih sering fokus ke timnas. Tapi striker 24 tahun ini sendiri sejatinya memang punya rencana muda lagi Ole ya, 24 tahun. Saat matchday Maret lalu, dalam pengakuan saat interview, ia mengaku ingin mengajak sang pacar bernama Cathy Asistia untuk liburan ke beberapa tempat di Nusantara, salah satunya Bali. Tapi yang paling jadi primadona pasangan tersebut adalah Lombok. Dan kebetulan kali ini liburan di Bali dulu. So ada kemungkinan sang pacar menyusul. Aku akan pergi dengan pacarku ke Bali. Saya pikir Lombok juga cocok untuk saya. Menurut saya Lombok yang saya dengar dan lihat itulah tempat yang sangat ingin saya kunjungi, kata Ole Rummenigge dilansir dari Bola Sport. Cathy Asistia sendiri sudah pernah menginjakan kaki di Indonesia. Pada matchday Maret ia datang langsung ke Jakarta untuk memberikan semangat kepada sang kekasih. Ketika itu keduanya juga diketahui sempat jalan-jalan di mall sebelum akhirnya kembali ke Eropa bareng. Tim kepelatihan udah lengkap. Tim kepelatihan udah lengkap. Jajaran staf pelatih timnas Indonesia saat ini hampir lengkap. Setelah bertambahnya Simon Tahamata sebagai head scouting timnas Indonesia. Sejauh ini hanya kurang direktur teknik saja. Oh, susunan lengkap kepelatihan timnas Indonesia lengkap. Namun guys ya. Namun saat di Bali nggak semua staf ikut, hanya tim kepelatihan untuk mengembangkan skuad. Dan terlihat para asisten yang siap membantu Coach Patrick sudah pada kumpul. Dalam momen pertemuan dan kunjungan dengan penggemar di Pulau Dewata, terlihat Clifford bersama para asisten kayak Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerald Van den Berg. Kemudian pelatih kiper, Sjoerd Boedenberg, pelatih fisik Quentin Jacoba, serta asisten pelatih fisik, Sophie Imam Faisal, analis video, Jordi Kluitenberg juga ada. Yap, nantinya mereka semua akan saling kerjasama, saling berkolaborasi untuk menemukan resep terbaik timnas dalam menghadapi China dan juga Jepang.
Oh Gak peduli boy, ini siapapun guys lawannya, Bali. TC di Bali menjadi salah satu alat pemersatu squad, meningkatkan chemistry kerjasama, termasuk persaingan antara pemain yang bakal dinilai dari sudut pandang tim kepelatihan. Mereka sendiri bakal dinilai dari aspek individu, kerjasama tim, gaya main, dan yang paling penting kecocokan dengan kebutuhan tim. Dan fans sangat menantikan momen tersebut, karena pastinya juga akan diselimuti dengan kehangatan squad. Alex Pastor mulai royal nih. Meskipun sudah di sejak beberapa hari lalu, hingga telah melakukan pengecekan tempat TC milik Bali United, Alex Pastor nampak masih belum puas begitu saja menjajal. Dalam unggahan story Instagram, Sir Alex ternyata juga mengunjungi lapangan random di Bali, tempat di mana setiap karir dimulai. Tulis keterangan unggahan asisten pelatih 58 tahun tersebut. Maksudnya, Alex Pastor percaya dari lapangan seperti itu bisa menghasilkan pemain-pemain berbakat yang punya karir cemerlang. Ya, Yang betul. terlihat itu bukanlah tempat TC, soalnya rumputnya tinggi-tinggi dan lapangannya nggak rata. Meski begitu, Pastor nggak bisa diem. Ia terlihat turun ke lapangan, entah mau ngapain, tapi sepertinya habis pemanasan dengan berkeliling lapangan. Aneh emang, ada TC bagus-bagus malah ke lapangan umum. Mau heran tapi Alex Pastor. Wah, ini tengok guys, kalau di sini di Bali ada berapa lapangan semuanya nih. Kalau tadi Alex Pastor itu mungkin dia pergi melihat suasana juga dan keadaan tempat-tempat di situ kan. Tetapi ini lapangannya, wow gilanya. Mungkin ada lebih 20 lapangan ya untuk latihan TC di Bali ini. Mantap, ini Bali the best lah. Tengok. Terlepas dari apapun, kegiatan para pemain di luar lapangan, satu hal yang paling penting adalah dukungan dari para fans, hingga dari orang-orang terdekat layaknya pasangan Ole Rummenigge. Dan suara kalian, semangat kalian jadi bahan bakar utama buat para pemain tetap termotivasi. Training camp di Bali ini bukan cuma soal latihan fisik, tapi juga momen penting buat membangun kekompakan, memperkuat chemistry, dan menyatukan visi demi merah putih. Semoga momen-momen ringan yang terjadi di luar lapangan bisa jadi pemicu semangat di dalam lapangan. Dan semoga Garuda tampil lebih solid, lebih padu, dan siap menghadapi tantangan dari tim China yang nggak boleh kita remehkan. Ataupun Jepang yang diketahui menggunakan banyak pemain muda, hingga pemain utama absen dari daftar skuad layaknya Kaoru Mitoma, Zion Suzuki, Wataru Endo, Takefusa Kubo, dan Daichi Kamada. Sisanya adalah pemain cadangan dan wajah baru yang sebelumnya tak dipanggil. So, inilah kesempatan buat melakukan perlawanan dengan dimaksimalkan di TC. Bukan malah berleha-leha, karena mau gimana pun lapis kedua Samurai Biru juga nggak kalah ngeri. Oke guys, semua pemain dan juga kepelatihan ini merasa suasana di Bali itu mungkin berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah mereka latihan. Dan ini sangat unik lah, di Indonesia ini dia banyak tempat untuk latihan sebenarnya TC. Dan sebenarnya biarlah pemain-pemain timnas ini menikmati dulu suasana di Bali itu dengan tenang, gembira, santai bersama dengan mungkin ada yang membawa family terlebih dahulu sebelum latihan TC dimulakan. Dan macam Alex Pastor tadi, dia pergi melihat suasana lapangan yang mungkin dari situlah wujudnya bibit-bibit muda yang ada di Indonesia. Dan chemistry ini penting dibina lebih awal di luar lapangan, karena di dalam lapangan nanti sudah tentu itu akan berbeda. Tetapi yang pentingnya apabila di luar lapangan itu sudah chemistry terbina, terbentuk, dan mereka sangat rapat, maka di dalam lapangan itu sudah tentu mereka lebih akrab untuk menikmati suasana perlawanan itu nanti. Dan perlawanan dengan Cina adalah perlawanan hidup mati untuk timnas Indonesia. Wajib menang. Dan lawan Jepang itu kita serahkan kepada takdir nanti. Yang pentingnya Indonesia ini sudah melakukan semaksimal mungkin. Kalau saya melihat secara mata kasar ini ya guys, semua pemain-pemain kepelatihan ini sebenarnya sudah disediakan semaksimal mungkin. Kemewahan dalam infrastruktur latihan itu lengkap selengkapnya. Hanya saja sekarang ini tinggal mereka memainkan peran yang penting dan juga mengikuti segala taktikal
yang dibuat oleh pelatih dan juga stamina mereka tingkatkan, kemungkinan physical, mental itu dicerna lebih awal sebelum pertandingan nanti, dan di dalam lapangan pertandingan nanti mereka sudah bentuk semua sistem yang ada, sama ada fizikalnya, taktikalnya, strateginya, formasinya. Karena semua pemain-pemain ya kita tahu mereka sudah pengalaman bermain di Eropa, bermain dengan tim-tim besar, dan juga mereka sudah pernah ketemu dengan pemain-pemain dunia kayak Messi, Cristiano Ronaldo dan sebagainya. Jadi sekarang ini hanya tinggal perlawanan ini lagi. Nah, saya pun tidak sabar sebenarnya guys, ingin melihat, menonton perlawanan ini, karena ini tugasan yang sangat penting untuk kepelatihan Petr Klebert, Alex Schwarzer dan Ian Lanzat. Sebab itu mereka datang lebih awal, karena Cina sudah menyiapkan timnya 3 minggu lebih awal menghentikan liganya. Jadi Indonesia pun perlu lebih awal juga untuk membina chemistry dalam TC ini nanti. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kemewahan di Bali dapat membuatkan minda pemain-pemain ini lebih lapang, lebih santai, dan juga tidaklah mereka stres ya dengan suasana yang lain daripada yang lain. Jadi mereka dapat menenangkan pikiran mereka. Kalian komentar guys di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.